Prodia Podcast. Well. Wellness Lifestyle. Halo sahabat Prodia, welcome back after a long time di Prodia Podcast. Wellness Lifestyle. Tangan kali biar rame, nah gitu. Terima kasih penonton-penonton dan audiens yang sangat suportif untuk membangkitkan keramaian di sini ya. Iya, ayo Nah. kita bakar tempat ini. Oh, jangan. Jangan dong. Berlebihan. Jangan dibakar. Berlebihan. Karena masih ada beberapa episode lagi. Iya, alhamdulillah diundang lagi. Oke, kali ini langsung aja. Kali ini spesial. Karena Telurnya kami dua. di sini, Bang Bukan Tul, ya? Spesial telurnya 2 abis ini. sebenarnya dolarnya 2 Nah, iya. pakai gaji. Oke. Waduh, kenapa jadi pakai gaji? Di sini kami hadirkan Dr. Dika Halo. yang sangat Sobat eksis Prodia. di Belantika, Musik dunia media Belantika, musik indie. Aduh, Kemarin manggung di Synchronize ya, Dr. Berlebihan. Dika. Enggak. Oh enggak ya? Oh enggak ya, di sini Dr. Dika. Ya. Pak Kabrok, terima kasih banyak berkenan untuk hadir di sini ngobrol-ngobrol karena ada topik-topik sebenarnya yang kayaknya enak diobrolin sama Dr. Dika. Iya, terima Nah. kasih juga nih ya Bang Tul dari undang juga sama Prodia nih. Senang banget nih bisa ngobrol sama sobat Prodia. Mantap. Mantap. Yuhu. Nah, Dr. Dika pasti ke lokasi ini ada perjalanan dong. Ya, Tidak pasti mungkin dong. tiba-tiba pakai pintu kemana saja. Tidak ada, belum Doraemon. diciptakan. Itu brand ya? Sensor aja nanti ya, sensor aja. Tinggal Sensor aja katanya kan. Aman. Ya. Di perjalanan Hmm. ngerasa nggak sih Dok belakangan ini kita ada udara itu kayaknya kita lihat langit agak butek gitu. Iya itu dia, makanya sekarang kalau kita ngeliat gedung tuh warnanya jadi abu-abu semua. Iya, seakan-akan kayak semesta itu memberikan efek blur. Aduh, ente Gitu. anak indie banget kayaknya. Kopinya mana kopinya? Kurang, kopi hitamnya nggak ada. Sama gitaran. Iya gitu. Udara kayaknya rasa-rasanya lagi nggak enak gitu. Bener banget, bener Nah, banget. pengalaman Dokter Dika selama perjalanan di sini, udara kurang menyenangkan gini gimana Dok? Jadi alhamdulillah gue kemarin nggak naik pickup terbuka ya. Gue nggak naik pickup, tau kan yang bisa buat ibu-ibu tuh kalau kemana-mana Betul. pakai pickup terbuka, gue enggak. Jadi sebenarnya nggak berasa, cuman gini Bang Dul ya dan Sobat Prodia. Kalau misalnya gue lagi sepedahan, terasa banget asli. Kalau lagi goes nih kan gue kadang indoor kadang outdoor. Begitu gue goes outdoor itu tenggorokan gue nggak enak banget, gatel banget. Kayak habis makan gorengan 3. Asli, nggak enak banget tuh Bang, gatel. Gorengan 3 tapi waktu bayar Bayarnya 4. Oh. Karena gue dari awal. lupa ya, lupa. Mantap sekali. Iya. Biasanya orang-orang Karena gua hitungnya kurang Nggak, Dok. karena gue support UMKM. Support Majukan UMKM Indonesia. Gokil. Jadi kesana nggak ada omongannya. Tapi intinya gitu, gue ngerasa kayak sekarang gini, gue punya asma. Oke. Bang. Jadi ini FYI gitu ya kalau kata anak Jaksel. Jadi gue tuh punya asma dan jarang kumat. Jadi gue akan kumat kalau gue kena flu berat. Oke. Tapi memang yang gue rasain adalah kalau gue lagi goes panjang nih, kayak kemarin gue goes 2 jam gitu kan. Asma gue kayak mau kumat, tapi alhamdulillah nggak sampai kumat. Jadi udah mulai gatel, udah mulai batuk gitu. Tapi akhirnya gue paling ya gue minum air banyak gitu kan, kemudian gue istirahat cukup ya nggak jadi. Tapi udah bener-bener emang nggak bener nih udara nih sekarang. Bener-bener. Gitu terasa banget nggak bener nih. Banyak juga rekan-rekan kita mungkin punya keluhan yang kurang lebih sama kayak dokter ya. Mungkin memang mereka bukan pengidap asma gitu. Iya. Tapi tetap kerasa juga impact-nya. Tiba-tiba karena batuk itu ada tipe-tipenya Dok. Gimana gitu? Tipe batuk. Coba. Tipe-tipe batuk. Tiba-tiba batuk. Tipe-tipe batuk. Pertama batuk karir. Gimana Batuk batuk karir? Nggak ada batuk karir begitu, ngapain? Tidak membantu karir Anda. Tidak. Ada membantu. batuk ucul Dok. Gimana batuk ucul? Gitu. Ada lagi batuk beneran. Itu real ya, Iya, batuknya itu real. beneran, Batuknya. ya. Ada juga batuk ini batuk yang paling kurang ajar Dok. Gimana? Lu udah dibilangin masih nggak ngerti, batuk banget deh lo. Batu. Oh, batu ya? Batu. Mohon maaf. Aduh, ya tepuk tangan buat usahanya. Kayak kita hargain dong, tepuk tangan buat Kita usahanya. berusaha di sini, kita Usahanya, berusaha menghibur ya, sahabat boleh, Prodia. boleh, Oke, boleh. tanpa berlama-lama, Ya. batuk-batuk tadi akibat daripada mungkin efek dari cuaca yang buruk, Betul. polusi udara dan lain sebagainya. Betul. Kita ngomong batuk pilek gitu ya Dok. Hmm. Batuk pilek ini juga mungkin kalau masyarakat Indonesia khasnya ketika ngalamin yang namanya pada umumnya orang biasanya nyebut masuk angin. Engine. Oke. Masuk nggak mungkin dong kita kemasukan mesin gitu Oh ya. iya. Keselak kalau kemasukan mesin. Nah, masuk angin atau biasa warga-warga sekarang bilangnya enter wind, gitu Dok. Oke. Sebenarnya masuk angin atau enter wind itu secara medis itu ada nggak sih Dok?
Oke, pertama sih gue mau sampaikan bahwa daripada kena masuk angin mendingan masuk tentara ya. lebih apa ya? Kayaknya lebih gagah gitu loh. Iya dong, Masuk lebih tentara. gagah dan Iya. memberikan kontribusi nyata terhadap negara Itu dong. dia kan bela Iya. negara. Tapi gini ya, di medis itu sebenarnya nggak ada. Oke. Istilah masuk angin itu merupakan istilah awam aja. Hmm. Pernah nggak sih misalnya Bang Tul nih datang ke internis gitu kan, di Oke. ronsen, wah angin semua nih, nggak pernah. Ada nggak asap pernah. gitu ya? Iya nggak pernah. Kelebihan Jadi, oksigen iya, gitu. atau ke Prodia gitu bisa contoh gitu kan, hasil labnya anginnya hiperanginemia, nggak ada. Jadi nggak bisa. Jadi kalau kita bilang tuh sebenarnya angin itu nggak bisa masuk dalam tubuh kita. Ya. Jadi somehow nggak tahu kenapa dari zaman dulu kala gitu orang tuh senang banget nyalahin angin. Betul. Padahal kalau kita dari gejala ini misalnya pertama apa? Greges-greges, Greges, meriang-meriang, greges, itu iya. tanda infeksi. Sampai ada hari greges nasional tuh, Dok. Apa tuh? Itu hari saking batuk pilek kayak Baru gitu. tahu gue hari greges. Ada ya? Plesetannya apa tadi baru tahu. Tapi intinya gini, kalau kita bicara gejala kayak meriang-meriang, greges atau demam sekalian gitu ya, atau pegel-pegel, itu tuh biasanya adalah sebuah gejala virus, infeksi virus. Virusnya dari mana aja bisa, dari pernapasan bisa, macam-macam lah, pencernaan juga sama. Jadi sebenarnya bukan karena angin, tapi karena virus itu sendiri yang bikin orang jadi merasa greges-greges. Ada lagi yang bilang yang namanya masuk angin itu kalau kembung atau mual atau bahkan sampai muntah-muntah. Ini seringkali adalah sebuah gangguan lambung. Oke. Yang mana gangguan lambung ini seringkali misalnya pada orang-orang yang sedang stres, Oke. telat makan. Oh, ini penyakit yang lagi ngepop juga zaman sekarang. Apa lagi? GERD katanya. Ah iya GERD. benar. Iya itu GERD. GERD. Jadi Penyakit jaksel itu. iya karena memang anak jaksel stresnya tinggi. Karena memang hobinya anak jaksel adalah overthinking dan anxiety. Karena gitu, karena memang anak jaksel kan lekat dengan mental issues, Iya, mental benar. health issues. Benar. Jadi memang seringkali sepaket sama GERD. Nah GERD ini sering banget di orang ngomongnya oh ini masuk angin nih karena sering bertahak kan. Nah mungkin itu juga tuh. Karena kalau misalnya orang lagi masalah lambung kan sering bertahak ya. Tahu artis yang sering bertahak? Artis yang sering bertahan. Aldi Tahak. Aduh, Aldi Tahak jauh banget. Wak Iya, wow. mohon maaf, gantian Wak saya wow. usaha tadi barusan. Jadi Alfi Prodia, Alfi Dokter Dika. Aldi Oke, lanjut. Persik, Oke. Jadi kalau misalnya kita bicara orang bertahak itu sebenarnya bukan udara masuk terus akhirnya bisa keluar, enggak. Tapi si lambung ini dia karena sedang bermasalah, dia menghasilkan gas lebih banyak. Oke. Sehingga begitu dia sudah cukup banyak dan mungkin terstimulus dengan adanya pijetan, kerokan, dia keluar tuh si gas pencernaan ini. Oke. Jadi bukan udara dari luar gitu, enggak. Emang dari dalam udah ada. Dikerok tadi Dokter Dika justru mention dikerok. Apa memang masuk angin atau tadi gas-gas yang sebenarnya muncul banyak di dalam perut kita? Solusinya adalah dikerok. Ya, jadi kenapa banyak orang yang suka ngerok? Karena mungkin awalnya begitu dia kerok keluar nomor voucher. Aduh. Jadi bisa ditukar nih sama yang lain. Tapi akhirnya apa? Menjadi sebuah kebiasaan dan memang sebenarnya secara sainsnya gini, begitu orang itu dikerok, dia akan memancing hormon endorfin. Oke. Nah, hormon endorfin ini akan bikin nyaman, akan bikin seolah sembuh. Seolah sembuh. Karena apa? Tubuhnya ngerasa lebih enak. Oke, ya kan? ya. Belum lagi kalau misalnya kan orang kalau habis dikerok kan biasanya kan dipijit gitu kan, apa namanya? Itu akan merangsang yang namanya bukan hormon, saraf parasimpatetik. Yang di situ tadi yang akan memancing si gas buat keluar. Jadi tadinya perutnya begah jadi agak lebih enak karena si gasnya keluar. Jadi memang sebenarnya bisa dibilang yang namanya ngerok dan ngepop, oh enggak dong, ngerok biasanya ngepop sama ngedangdut. Genre jadinya. Jadi genre. Bisa kalau orang ngerokin atau pijit itu emang lebih ke arah menyamankan aja gitu ya. Jadi bikin nyaman. Padahal kalau misalnya tadi kita bicara virus nih, begitu orangnya greges-greges, meriang, dia kena infeksi virus sebenarnya kan, mungkin virusnya masih di situ. Tapi karena dia ngerasa enakan, oh bener ya abis dikerok gue sembuh nih karena mikirnya anginnya keluar. Coba ya teman-teman Sobat Prodia mungkin bisa cobain deh. Kalau memang bener ngerokan itu atau kerokan itu mengeluarkan angin, kan gitu kan katanya kan? Betul. Kalau kita kerokan keluar, anginnya keluar gitu. Katanya. Coba dah, Anginnya. anginnya. Coba dah abis kerokan gitu kan, pada berendam di bak mandi. Apakah ada gelembung-gelembungnya? Kan kalau ban bocor begitu kan, Benar, ada ban benar. bocor nih Benar. misalnya nih Mendiagnosis anginnya keluar. ban bocor. Mendiagnosisnya kan gitu Iya, kan. benar, Karena benar. kalau bisa Tukang cek darah tambal di ban. Prodia dong. Nah, jadi kita masukin ke bak kan ada gitunya kan. Nah kalau misalnya orang kerokan keluar angin harusnya keluar begitu juga dong. Mungkin tipis-tipis. Enggak bakal ada. Bocor ausnya kan kelihatan di air mah. Ya jadi enggak, ini kita bisa bilang sebenarnya adalah memang enggak ada hubungannya, anginnya enggak keluar dari situ.
Jadi memang sebenarnya kalau kita bilang yang namanya kerokan, saya nggak ngelarang kerokan ya. Artinya even saya pun kadang kalau misalnya lagi pengen mancing endorfin dan ini kadang minta dipijit, dikerok gitu sometimes. Tapi yang perlu diingat adalah kalau kita ngerasa greges-greges, kita lebih mikir lebih komprehensif lah bahwasanya memang mungkin imun gue lagi drop, ada virus di tubuh gue, artinya juga mungkin gue jangan keluyuran dulu dan sebagainya. Gitu Sobat Prodia. Tapi keren juga tadi ya dari penjelasan dokter, mungkin kita bisa mengutip untuk kalau alasan mau dikerok. Ngapain dikerok? Ini supaya bisa mengaktifkan endorfin di dalam badan. Supaya gas-gas di dalam tubuh itu keluar. Iya, itu cara mana? Karena tadi kan seakan iya bener. seakan Secara akan fana. enak badannya. Tapi Berarti memang- fana kan dok? Tapi kan dunia ini memang fana kan? Kemarin memang di acara festival musik yang baru dihelat itu waktu musisi yang menyanyikan lagu itu semua pada nyanyi itu. Oh iya emang asik banget sih lagu itu kayak bikin muasabah kalau orang bilang. Iya, bikin Oke. muasabah. Oke lanjut. Nah, masuk angin tadi, Iya. apakah benar gara-gara perubahan suhu yang ekstrim, kayak misalnya kita hujan-hujanan gitu kan, kayak Iya. model-model video Iya. klip gitu kan Oke, ya? India ya. Atau karena Kan bisa jajan India. betul, Seringnya. betul. Atau justru karena kayak suasana polusi udara ke zaman sekarang Ya, ini gitu. Gini. Jadi memang kalau polusi pertama dia bisa banget menurunkan imunitas. Karena kan dengan adanya polutan-polutan yang masuk dalam saluran napas, dia bakal melemahkan benteng Oke. pertahanan kita. Jadi untuk virus masuk jadi lebih gampang. Polusi jadi iya. Nah, kalau hujan-hujanan ini juga termasuk bisa gue bilang mitos sebenarnya, Bang. Oke. Karena gini ya, yang namanya suhu dingin itu memang dikatakan bisa menurunkan imunitas. Oke. Tapi dinginnya tuh dingin yang cukup ekstrim. Kalau cuman dingin hujan di Jakarta kan gak jauh beda kan gitu. Dan kalau bicara tadi misalnya kita ngomonginnya batuk pilek yang Oke. memang sebenarnya karena virus. Kan di dalam air hujannya nggak ada virusnya. Gitu. Jadi sebenarnya ya tadi kalau gue sih sebenarnya ya gue termasuk orang yang nggak percaya bahwa hujan tuh bikin penyakit kalau gue. Jadi kalau misalnya kalau hujan tuh gue kadang gue bahkan ngajak anak-anak gue untuk hujan-hujanan. Tapi gue neduh. Oh enggak, gue bukan orang tua seperti itu, enggak, gue ikut juga, gue kadang-kadang gue sama anak gue hujan-hujanan bareng. That's okay, nggak apa-apa. Karena ya tadi gue percaya bahwasanya di dalam air hujan itu nggak ada virusnya. Oke. Dan setelah itu juga kemudian gue juga make sure anak gue dalam kondisi imun yang baik. Jadi kalau memang apes ketemu virus di luar, ya dalam kondisi yang sehat, insya Allah ya nggak apa-apa. Jadi sebenarnya masalahnya bukan hujannya, bukan airnya, tapi memang ya virus yang namanya orang batuk pilek yang memang sampai demam segala macam ya karena virus. Oke. Gitu. Berarti aman ya. Jadi nggak sahabat apa-apa Rodia, hujan-hujanan. hujan-hujanan. Kalau misalnya memang karena kan ada yang lagi galau atau sakit hati, pengennya dia tuh menangis gitu. Nah, Tapi nggak mau kelihatan dia menangis. oh, air matanya tidak Iya, terlihat. biar tetap gagah gitu loh. Iya. Di shower aja. Iya juga ya, benar. Sekarang lagi kemarau, lagi Oh iya, susah hujannya. agak-agak imo ya. Iya, itu imo banget, poninya lempar samping. Oke, next. Tadi bahas tentang flu dan batuk itu kaitannya dengan hujan-hujanan atau polusi udara. Nah, kalau lagi batuk dan pilek, nggak boleh minum air dingin. Ah ya, jadi gini, gue nggak bagi dua ya, antara orang sehat yang minum dingin sama orang yang lagi sakit minum dingin. Jadi memang pada kondisi, ini kadang ini kembali lagi ke kondisi orang masing-masing beda-beda ya. Tapi memang pada orang yang sedang sakit, sedang ada peradangan, sometimes dengan adanya air es itu bisa tanda kutip agak mengiritasi. Oke. Jadi emang kan kalau kita batuk pilek kan saluran napasnya ada radangnya nih, meradang dia kan, marah-marah dia, meradang. Kan gitu kan orang kan meradang marah-marah, enggak bengkak segala macam. Nah kadang tuh kalau kita kasih dengan air dingin dia bisa menambah iritasi dalam situ. Tapi untuk orang yang sehat, yang memang dia nggak punya hiper sensitif terhadap suhu dingin di jalan napas atau jalan makanan ya, itu nggak apa-apa. Jadi kembali lagi yang namanya orang sakit tenggorokan itu kan seringkali memang karena virus, karena bakteri kadang-kadang. Nah air dingin ini tidak membawa itu, kecuali kita memang minum es yang misalnya esnya kotor gitu ya kan, ada tuh ya kan suka kita lihat ya ada es yang agak jorok gitu ya, betul. di bawah gitu kan, kadang juga dipakai orangnya buat skatingan, orangnya di atas diinjak gitu. Nggak pernah, nggak pernah Minum es pakai itu. nggak ya, pokoknya jorok lah gitu. Nah itu kan mungkin ada kumannya, iya oke lah bisa, tapi kalau selama airnya bersih, kemudian ya bisa bilang ya kalau steril mungkin susah ya, kalau steril kan bebas kuman banget, tapi paling nggak aman lah gitu kondisinya. Harusnya nggak apa-apa. Oke. Kecuali memang ada orang yang memang beberapa tadi yang saya bilang sensitif terhadap suhu dingin, itu bisa tuh dia ngerangsang
munculnya sih masalah pada jalan napasnya bisa Oke. batuk pilek. Tapi pada orang yang emang dia nggak punya itu semua, that's okay, nggak apa-apa. Aman-aman aja berarti. Aman-aman Dok. aja. Berarti ibu-ibu, kaum ibu-ibu sebenarnya harus merevisi tegurannya, Dok. Ini punya bikin skripsi apa gimana dia punya sampai ada revisinya? Harus direvisi mau gimana pun karena Ya. ibu-ibu konon menegur anaknya kalau batuk. Anak-anak Terus. umur berapa yang batuknya begitu? Iya. Oh, ini Iya, iya. ini ibunya Pokoknya masih. batuk-batuk lucu kalau gitu. Oh iya. Nah. Diusap-usap gitu kan. Es Es terus. terus, Nah, es terus. iya. Nah, itu harus direvisi katanya. Es kotor terus, es Iya. tidak steril terus. Iya, Gitu dong sebenarnya. atau emang keluyuran mulu nih tengah malam Ah. karena anaknya jadi akhirnya imunnya turun kurang tidur bisa aja kan. Betul. Tapi betul. jadi panjang banget itu nasihatnya. Iya, iya. Tapi nggak apa-apa itu mengedukasi anak dari sejak dini, Dok. Iya, iya. Biar tetap Anakku concern. juga termasuk yang sama, saya kasih air dingin. Alhamdulillah mereka nggak punya masalah dengan itu, jadi saya kasih aja. Nggak Oke. Nah, ngomongin tadi batuk pilek Hmm. dan juga penyebab-penyebabnya. Nah, sebenarnya ada nggak sih, Dok, tindakan preventif yang justru bisa kita lakukan gitu supaya mencegah daripada batuk pilek ini? Atau ada Ya. nggak sih bagaimana cara kita Gini, meriksanya? Gitu? Tadi kembali lagi, kalau kita bicara batuk pilek, kan memang paling banyak itu case-nya karena yang si tadi infeksi virus. Yes. Berarti artinya apa ya? Yang harus dikencangkan adalah imunitas kita. Oke. Makanya kenapa? Ya gaya hidup sehat, Mas. Olahraga, jelas. Olahraga itu dia terbukti meningkatkan imunitas. Jadi orangnya biar nggak gampang sakit. Dengan syarat jangan berlebihan. Oke. Misalnya larinya sampai ke Kamerun. Jauh banget ke Kamerun, jauh. Waduh. Gimana ngurus visanya. Terus kemudian ya terlalu heboh sampai kurang istirahat itu akan bikin drop gitu kan. Sama juga makannya jangan sampai kurang. Betul. Yang namanya makan tuh jangan cuma mikirin kalori doang cukup apa enggak, tapi juga proteinnya cukup apa Oke. enggak. Dan sometimes juga ada beberapa yang kayak misalnya rupanya kita kurang vitamin D nih. Ya, itu kan juga perlu ditambah kan dengan suplementasi. Nah, itu ya mungkin mesti dicek juga vitamin D-nya kalau misalnya emang pengen tahu kan gitu. Oke, oke. Menarik sekali jawaban-jawaban daripada Dokter Rika. Ini banyak hal yang justru diluruskan ya. Kembali ke jalan lurus kesehatan gitu ya maksudnya. Oke, mau. Itu jalan kesehatan sini nih. Etor 1 ada. Oh, ada jalan kesehatan namanya. ya? Iya benar. Oke. Jadi tentang masuk angin tentunya ya tadi udah dijelasin sama Dokter Rika. Itu adalah kiasan aja. Sebenarnya Iya, itu adalah gas awam yang aja, dalam, awam. ada gas-gas yang ada dalam badan kita itu biar keluar gitu ya. Dan batuk pilek tadi ya mitosnya tentang konsumsi apa-apa tadi mohon ya itu jadi concern, oke? Iya. Dan jangan lupa untuk selalu maintain, cek selalu tadi kondisi vitamin D ya, Dok ya. Ya, Dan juga untuk memperhatikan kondisi imunitas daripada tubuh kita gitu ya. Betul. Oke, terima kasih banyak, Dok, buat penjelasannya Ya, dan hari ini. Bang Tulus. Mungkin bisa nanti kita lain waktu juga akan obrolin hal-hal lain lagi ya Pastinya. tentang mitos fakta yang cukup wadaw gitu ya. Wadidaw. Di tengah masyarakat kita. Oke, sahabat Prodia, thank you udah simak sampai sini. Yes. Jangan lupa saksikan untuk di episode berikutnya topik-topik yang juga akan meluruskan atau mungkin jadi enlightenment buat gokil. sahabat Prodia di waktu selanjutnya. Thank you so much. Kembali lagi nanti di Prodia Podcast. Well, wellness lifestyle. Thank you Sobat Prodia. Bang Tulus, thank you. Dadah.